Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah berbahan kayu di Balikpapan terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Warga bergotong royong membersihkan tepian sungai di Samarinda dan Berau. Ribuan sarjana mengikuti pelatihan militer sebelum diterjunkan untuk membantu program makan bergizi gratis. Adu ketangkasan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan senjata tajam dipertontonkan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Atraksi yang digelar di lapangan Mako Dodikjur Rindam 6 Mula Warman Balikpapan itu berlangsung pada Sabtu siang. Kasdam 6 Mula Warman menyatakan selama 3 bulan terakhir pihaknya dipercaya untuk memberikan pelatihan kepada ratusan sarjana. Pelatihan terbagi 2, yakni pelatihan teori selama 1 bulan dan 2 bulan lainnya digunakan untuk pelatihan fisik. Sudah melaksanakan atau sudah dilatih di sini selama 3 bulan. 2 bulannya pelatihan dasar militer dan 1 bulannya pelatihan manajerial. Mereka kita didik, kita latih agar memiliki kedisiplinan, memiliki karakter yang kuat dan kepemimpinan kepemimpinan yang bagus karena mereka tadi akan memimpin dapur SPPG. Para sarjana ini dipersiapkan untuk tugas di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Untuk wilayah tugasnya, ratusan sarjana ini berpotensi ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Perwakilan daerah menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat, tetapi akan diutamakan yang memang nanti ada dapur di domisilinya, mereka lah yang akan ditempatkan di sana. Tetapi kami juga menunggu dari petunjuk lebih lanjut seperti itu. Oke, dalam artian ini bisa disebar di seluruh Indonesia? Ya, benar. Tidak menutup kemungkinan apabila nanti dapur banyak ada di daerah Jawa dan di daerah Jawa kekurangan, nanti akan kami pindah tugaskan di luar daerah, tour of area seperti itu. Para peserta tidak mempermasalahkan penempatan lokasi tugas. Mereka mengaku sudah siap jika ditugaskan di seluruh wilayah di Indonesia. Siap, dimanapun penempatannya siap. Siap ya? Siap. Terus waktu selama latihan ketemu kendala atau kesusahan nggak? Siap, tidak ada, karena mengikut semua ngikut pelatih semua, jadi aman. Waktu perekrutannya seperti apa? Kalau perekrutannya, kalau dari awal, puji Tuhan dipermudah semua, diberi kelancaran semua, karena dibimbing langsung dari pelatih-pelatih, dikasih arahan, jadi dipermudah dalam proses pendaftaran. Oke, abang sendiri lulusan apa bang? Siap, saya lulusan pendidikan biologi. Pada pelatihan kali ini, jumlah sarjana yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.748 orang. Sesuai rencana, mereka akan ditempatkan di daerah yang telah memiliki dapur umum untuk makan bergizi gratis atau MBG. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rencana pemerintah Kota Balikpapan memberikan seragam sekolah pada peserta didik tingkat SD dan SMP dipastikan akan diwujudkan. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah kota untuk pemerataan pendidikan. Dukungan lainnya adalah pembagian seragam sekolah gratis dan subsidi iuran bulanan untuk peserta didik yang menuntut ilmu di sekolah swasta. Ini artinya tidak ada lagi peserta didik yang harus membayar bulanan biaya SPP dan sejenisnya karena sudah ditanggung pemerintah.
Wali Kota menyebut berbagai kemudahan bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Balikpapan wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Dari komitmen itu, program yang kami jalankan yaitu memberikan seragam sekolah pada anak-anak kita, kemudian memberikan juga subsidi SPP bagi sekolah swasta. Ini merupakan wujud dari komitmen kita, walaupun ini belum bisa mengatasi masalah itu semua. Tapi insya Allah, artinya kami akan selalu berjuang bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak kita ke depannya semuanya serba gratis. Nah, itu harapan kami. Komitmen kami juga dalam memajukan pendidikan. Dalam masa saya 3 tahun kemarin wali kota periode pertama, sudah ada 4 sekolah yang saya bangun. Khusus wilayah Balikpapan, sebanyak 37.000 pasang seragam gratis yang akan dibagikan pada tahun ajaran baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.000 pasang untuk peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama. Sedangkan 12.000 pasang untuk murid taman kanak-kanak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Beginilah suasana jambore yang diikuti seratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Samarinda. Jambore yang diisi berbagai kegiatan itu berlangsung di Gedung Anggar Polder Air Hitam Samarinda Ulu Minggu siang. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Samarinda menyatakan kegiatan jambore ini kali kedua digelar. Pada jambore ini terdapat 120 anggota Satlinmas dari 20 kelurahan sekota Samarinda turut hadir. Jadi pada hari ini kita sedang melaksanakan jambore Satlinmas sekota Samarinda. Nah, ini kegiatan yang kedua di tahun yang kedua. Jadi tahun pertama sudah dilakukan, tahun ini bertempat kebetulan di Polder Air Hitam. Diikuti oleh seluruh kelurahan, tapi kelurahan yang tahun terdahulu belum mengikuti. Oke, tidak mengikuti lagi ya? Keseluruhan ada sejumlah 110 peserta mewakili dari masing-masing kelurahan. Selain meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan, jambore juga dirasa peserta menjadi ajang silaturahmi antar sesama Satlinmas. Jambore beraneka ragam, jadi yang tadinya tidak kenal kita saling mengenal. Ini Satlinmas ya? Satlinmas. Bapak dari kelurahan mana? Saya dari Kelurahan Sidomulyo, Samarinda Ilir. Kurang lebih berapa ini pesertanya tadi? Pesertanya kurang lebih 120. 120 orang Pak ya? Ya. Berapa hari di sini Pak? 2 hari. 2 hari ya? Siap. Nah kegiatannya apa aja menurut Bapak nih? Kegiatannya hari pertama adalah kita cuma tanya jawab dan materi. Yang kedua, hari kedua adalah kita kegiatan untuk pemantapan. Jambore Satlinmas berlangsung selama 2 hari. Sepanjang jambore, para Satlinmas ini akan mendapatkan sejumlah pelatihan fisik dan teori. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.